Halo Sound Addicts, balik lagi sama gue Kevin. Kali ini gue masih ada di Niki Motor. Kembali lagi gue ke Niki Motor maksudnya. Dan kalau misalkan Sound Addicts itu ngikut gue di channel yang sebelumnya, 15 November yang waktu itu, kita itu baru selesai nge-review Vios. Nah, di Vios ini datanglah mobil Camry. Dari Toyota Camry ini, terus si Ko Teddy itu bilang, Sak, lu mesti dengerin nih mobil Camry ini. Sampai sekarang, 2025, gue belum pernah dengerin mobil Camry ini. Waktu itu pernah ketemu di PV. Kita pernah ketemu di PV, gue cuma foto, tapi nggak gue hidupin suaranya. Suara itu lagi nggak dihidupin. Waktu itu kalau nggak salah lagi kontes Yaska. Akhirnya kita foto-foto, terus kita janjian. Akhirnya baru sekarang kita baru kesempatan untuk review mobil Camry ini. Gak usah lama-lama, kita langsung ngomong sama Ko Teddy dari Niki Motor. Halo Ko, apa kabar Ko? Akhirnya kesampaian juga untuk dengerin mobil Camry ini. Yeah. Itu kita waktu di 15 November yang kemarin kok. Kita kan nge-review Vios yang pakai sistem ESP dan disupport oleh GSC. Yeah. Itu pakai ESP, Zappo, suaranya totally berubah. Setuju ya kok ya? Dan gue juga ngedengerin itu suaranya itu sangat berubah. Nah, sekarang mobil Camry ini, apa yang spesial dari mobil Camry ini kok? Jadi ownernya Camry ini kan salah satu squad tandingnya Niki ya. Jadi karena kita dapat barang bagus yang menarik gitu ya, kan pasti pada mau cobain. Betul. Masuklah di mobil ini gitu. Ya, memang bangunnya sih udah mungkin 2 tahun yang lalu ya, awal bangunnya. Itu dari awal bangun as a daily user sampai sekarang menjadi kompetitor gitu, kena racun, udah competition freak gitu ya, jadi udah totally different lah sistemnya ya, udah banyak mengalami upgrade gitu. Ya tapi tendangan terakhir ini ya dari kabel GSC ini, tendangan terakhir yang sampai sekarang belum berujung-ujung gitu. Karena di mobil ini kita banyak explore berbagai macam jenis kabel GSC ya, dari kabel digital, kabel analog sampai kabel speaker. DC cable belum coba. DC cable masih mengadopsi yang lama dari sistem lama, belum kesampaian buat nyoba. Tapi dari signal cable yang ada ini aja udah merubah warna suaranya sangat drastis, sehingga ownernya merasa ya dengan sistem yang ada ternyata jalannya masih jauh untuk dieksplor. Ketimbang ganti perangkat nggak jelas, sampai ujung-ujungnya juga ada bottleneck di kabel gitu loh. Nah seperti itu sih pada prinsipnya. Karena di video yang sebelumnya, kalau misalkan bilangnya kalau GSC ini buat sistem lo itu 100%. Menjadi 100%. Ya. Yang dari sebelumnya itu menuju 100%. Menuju 100%. Yang dari sebelumnya itu ketahan karena kabel. Ya. Pakai GSC, jeger, ke open semua. Ya. Setuju ya kok berarti ngomong gitu ya kok ya? Ya. Nah, oke. Kita mulai dari belakang ini kok. Yang terpasang perangkatnya ini tuh apa aja kok? Ini kayaknya ownernya ini masih pakai buat harian. Yes, betul. Bos gede pakai harian, bagasi buat stick golf. Ya. Ini temennya. Ban serep tetap ada. Oh, ban serep juga tetap masih kepake. Ya. Dan ini temennya Kevin Kepra. Ya pasti temen golfnya juga, udah pasti stick golf masuk. Oke. Boleh disebutin nggak kok yang terpasang ini apa? Dan gua ada pertanyaan tentang kabel-kabel ini yang kejuntai sedikit berantakan ini. Tapi itu nanti. Ya. Boleh perangkat dijelasin dulu ya. Perangkat dulu yang kelihatan kan pasti subwoofer. Betul. Di subwoofer kita up firing, boxnya mengikuti bentuk peleknya ban serep ya. Jadi kita pakai vokal Utopia 10 WM. 10 in ya? 10 in, Okay. Yes. Nah ini yang kayak DVD player ini head source-nya, streamernya. Kita pakai Cambridge Audio AXN10. Oh tetap dipakai streamer? Streamer tetap. Streamernya model transport only. Jadi kalau ngelongok ke bawah sedikit kelihatan ada DAC dari chord Q-Test. Ya, DSP pakai Helix Ultra. Ya, Helix Ultra. Sama 2 buah amplifier utama Mosconi. Ya, Mosconi 04 gitu. Itu main sistemnya. Sebenarnya ada satu ampli lagi yang 6 channel buat secondary speaker. Itu rear sama buat di belakang. Surround. Iya. Terus ini kok. Nah, ya. Itu ada satu unit kita sebutnya reservoir. Nah, buat yang nggak tahu nih reservoir itu apa kok? Bisa jelasin sedikit aja? Seperti ada tim gue yang nyebutnya sebagai tandon.
Pendon. Oh, yang nyimpen daya. Nyimpen daya. Oh, iya, nyimpen daya. Ya, dia reserve energy sehingga di saat perangkat aktif itu butuh power, butuh current, ini ready untuk dorong. Prinsipnya mirip seperti cap bank. Kayak kapasitor bank. Nah, tapi ini bisa dibilang high speed cap bank lah gitu. Dia lebih ke standby-in current-nya gitu. Gua nggak tahu bedanya apa sama kapasitor biasa. Yang jelas, gua kan hanya bisa dengar perbedaannya. Kalau di cap bank biasa, perbedaan suaranya hampir nggak terdengar. Kita hanya merasa suaranya lebih stabil gitu kan. Tapi kalau memakai reservoir ini, berasa suaranya juga lebih speednya lebih cepat. Jadi ada terasa peningkatan di. Tidak ada penurunan dari suara itu. Karena kalau misalkan hanya tidak ada penurunan, dia naik gitu. Naik. Ya, kalau yang biasa, ya suara makin lama, loh kok powernya kagak ada. Tapi kalau pakai ini suara stabil. Bener kok nggak? More than stabil sih. Dia naik juga speednya gitu. Jadi speednya juga naik gitu. Kerasa suaranya itu lebih apa ya? Lebih berbobot gitu. Spesial banget dong berarti reservoir. Di harga berapa kok? Ini ada 3 grade ya. Mulai dari 25 juta, 35 sampai 45 juta. Nggak mungkin lo nggak punya duit. Nggak mungkin lo nggak punya duit. Lo pasti ada. Lo pasti bisa. Oke, terus lanjut kok. Oke. Ya, udah sih itu ininya. Kalau lu tanya ini. Nah, ini apa ini? Kabel ngejuntai begini, keluar gini, ini apa? Kabel nggak berujungnya. Kan biasa kabel kan mengkonekkan sesuatu ke sesuatu kan, ke perangkat. Ini enggak. Nah, ini di GSC namanya ground loop. Ground loop itu konon. Konon itu buat menyerap grounding yang nggak kebuang dari PCB perangkat gitu. Jadi biar kebuang sempurna. Iya, teorinya adalah setiap perangkat pasti pabrikan itu ada miss. Artinya groundingnya, pembuangannya tidak sempurna. Kotor. Gitu. Ya, makanya dipakailah ground loops ini. Gitu. Itu benar-benar nggak berujung atau? Nggak berujung memang, tapi dia terkonek ke perangkat. Tapi tidak dikonek kemana-mana gitu. Ini kok? Nah ini kayaknya. Nah ini terakhir. Ini juga item terbaru dari si GSC ya. Disebutnya adalah pigtail. Ekor babi. Iya. Tapi ya gua nggak mau lanjutin dah. Ekor babi. Kenapa ekor babi kok? Jadi ini sebenarnya rada nggak masuk akal sih sebenarnya. Secara logik ya. USB kan kita biasa colok langsung ke perangkat ya. Colok langsung ke streamer. Kita nggak mau ada extension apa yang bakal bisa menurunkan kualitas suara atau apa. Tapi ini dikasih extension, suaranya malah naik. Dan kenapa panjang banget kok? Kan harusnya ini sebenarnya bagian dari eksperimen ya. Mulai dari 25 cm dicoba, 50 cm dicoba, terakhir yang ini kita coba 1 meter. Lah, kan mestinya namanya kan juga mobil buat research ya. Buat research kita dengerin perbedaannya dari 25 sampai 50 sampai ke 100. Masing-masing ada perbedaan suara makin naik gitu. Makin panjang jadi makin naik. Nah, di mana logikanya? Kan biasanya dibikin makin lama harus makin pendek, semakin dekat ya. Semakin dekat dong. Iya. Jadi nggak ada. Itu agak aneh memang. Kita sendiri kaget sih. Jadi makin dekat, lu makin cepet lah istilahnya. Mungkin setelah ini ada tim kita yang udah nyobain perbedaan pakai pigtail sama enggak, mungkin bakal komen nih. Kesaksian gitu loh. Boleh nggak disebut harga kok untuk bangunin mobil berapa gitu? Jangan. Ya, ini mobil kan tandingnya tuh di kelas 300. Ya, tandingnya di kelas 300. Hitung sendiri aja deh. Ya. Kalau rumus kabelnya kan udah tahu. udah. Sound Addicts pasti penasaran sama hasil suara kayak gimana? Kita ke dalam untuk dengerin suaranya. Yuk. Sound Addicts, sekarang kita udah di dalam mobil Camry ini, dan seperti yang Sound Addicts lihat, kalau misalkan ini mobil itu 3-way. Dan yang kalau misalkan yang ngikutin Sound Addicts di Instagram pasti udah pernah lihat gue ngepost mobil ini. Tapi gue belum pernah dengerin, sekali lagi gue kasih tahu. Dan kok Teddy, ini yang terpasang di mobil ini apa aja kok? Dan treatmentnya apa kok? Kalau speakernya pakai Blam ya, Blam Signature Multics. Kita memang lebih favorit pakai Multics yang tweeternya bentuknya gede gitu. Mid-range Multics sama mid-bass Multics. Kalau perangkat di belakang kan tadi udah jelasin ya.
Udah sih, nggak ada yang treatment aneh-aneh. Cuman sampai sekarang terpasang itu harmonizer dari GF Acoustic ya kita pakai. Yap. Ya. Dan ini Udah nggak- gitu aja. Dan ini nggak di center. Ya nggak di center, agak ke kiri sedikit. dikit. Ya. Ini apa kok? Ini customan streamernya kita pakai switch tersendiri sama controller DSP. Kenapa di Custom di sini? Kenapa di sini? Karena ownernya ini kadang-kadang nyetir sendiri, kadang-kadang duduk di belakang. Oh. Kalau ini ditaruh di depan, dia kontrolnya susah. Karena ini termasuk ownernya ini termasuk detail ya orangnya, OCD gitu. Dia Oke. seneng memainkan volume, dia mencari gitu ya. Jadi setiap kegiatan di mobil, misalnya contoh mobil lagi jalan biasa sama jalan di tol, volumenya beda. Waktu dia dengerin sampai segitunya, dia hafalin angkanya gitu. Customer serem nih. Serem itu. Gue serius itu serem loh. Ya, level Detail. subwoofer beda juga sampai diingetin angkanya gitu. Lagi nyetel source apa, angkanya mesti berapa, ya itu orangnya yang tahu. Oke. Gitu. Menurut Koko dapat customer yang kayak gini. Seru apa enggak? Seru. Challenge dong. Iya, Nggak semua, Challenge. nggak semua lu pengen ribet nih orang. Oke. Dan ini juga custom ya pembuatannya. Ya, custom by Dan Niki ini Motor semua nih. Ini bukan dilapis kulit semi Ya, bludru, tapi ini cat Dicat ya. Dicat ya black gloss ya. rapi loh. Ya. Nah, oke kok. Terus gua ada pertanyaan soal yang di belakang tadi. Biasanya kalau misalkan streamer itu kan mini-mini gitu loh. Nah, Tapi gitu. kalau misalkan kayak gue mau taruh di bawah kolong jok, Ya, gua mau taruh ya. di dashboard, Ya. di bagian glove box, Ya. nggak mungkin di sini, maksudnya di laci depan, Ya, gue mau umpetin gitu Ya. nggak kelihatan kalau mau main clean look gitu loh, OEM look. Tapi ini streamer itu gitu gede, dia ada versi kecilnya nggak sih kok? Sebenarnya ada versi kecilnya, cuman sekali lagi gua mention ya bahwa streamer yang kita pakai ini tidak ada yang standar. Maksudnya? Isinya nggak ada yang standar. Oke. At least power supply-nya udah dimodif gitu, modified. Oke. Dan yang modified pun itu propertinya GSC ya, karena dia punya dukun-dukunnya itu si kabelnya itu. Internal wiring tadinya koper biasa, bahkan aluminium, diganti sama gold silver. Itu yang merubah permainannya. Oh. Itu yang membuat streamernya bersuara bagus. Cuci timah juga. Udah pasti, ya kan? Kadang-kadang untuk upgrade yang alpha, bahkan di dalamnya ada reservoir. Seperti yang segede gaban itu tadi. Tandon. Tandon. Iya. Yang Dalamnya nyimpen. juga ada tandon gitu. Nah, si Cambridge Audio AXN10 ini memang casingnya besar sekali. Tadinya dia itu full. Maksudnya dalamnya ada DAC, ada PCB lainnya lah gitu. Makanya dia gede. Tapi sama si GSC itu dibuang semua. Tinggal streamernya tok, PCB-nya. Terus kosongnya buat apa? Diisilah reservoir. Jadi dalam satu cases itu berisikan streamer, berikut reservoir. Reservoir bukan untuk menghidupkan dia, tapi menghidupkan perangkat lain. Amplifier, DSP. Oke, ya udah. Cukup smart sih gue bilang. Gue demen banget begitu dia bawa ini udah berikut sama reservoir. Woi, anjir, gue bilang mantep. Iya, berarti lu Jadi kita nggak perlu mikirin tempat lain lagi untuk si reservoir. udah yang dalam lain. satu ini Dalam dibanding satu lu sasis terpisah. Betul. Oke, unik Itu. juga. Itu kalau streamer berikut reservoir itu di harga berapa, Wak? Gini ya, streamernya sendiri itu cuman di harga aslinya mungkin nggak nyampe 10 juta gitu. Oke. Tapi begitu udah dimodif, diisiin sama reservoir segala macam, ya di atas 50. Oke lah, Di atas mampu 50, lah, lu iya. mampu lah. Masih oke lah. Tapi itu di luar wifi, di luar. Itu di cuma luar hanya harga modem perangkat itu. dan lain-lain dia. Oke. Dan casingnya juga supaya belakang itu ada port buat ke masing-masing perangkat ya. Dibor-borin. Di custom. Di custom. Harus di custom. Jadi oke lah, unik juga. Unik. Oke, sekarang Soundedix kita langsung aja kita dengerin hasil suaranya. Yuk.
It's late in the evening. She's wondering what clothes to wear. She puts on her makeup, brushes her long hair, and then she asks me, do I look alright? And I say yes, you look wonderful tonight. We go to a party, everyone turns to see. Oke, kenapa jadi terkesan 3D ya? Iya. Mungkin istilahnya salah gitu, tapi lebih layer per layernya. Jadi real gua gitu loh, cerita sedikit ya. Lu nge-review ini memang saatnya agak tepat nih gitu. Karena finishing touch yang terakhir adalah tadi kan gue belum cerita item per item kabel GSC-nya ya. Ini yang terakhir kali di-upgrade adalah kabel digitalnya yang dari streamer menuju ke DAC, Ya. dan kabel analognya yang dari DAC menuju ke DSP. Itu lippingnya memang jauh sekali. Roomnya langsung kebuka semua. Tadinya mobil ini kesan ruangannya agak sempit. Ya enak sih enak, tapi kayak ada yang kurang gitu, kurang dikit gitu, kurang apanya gitu, yang susah depth-nya nggak bisa terlalu dalam gitu. Padahal secara struktur mobilnya nyaman gitu ya, kita dengernya sama speaker cukup jauh gitu kan. Tapi entah kenapa saat itu roomnya itu nggak tercreate dengan baik gitu. Nah kemarin kan ada tanding Musashi tuh, kita baru naikin SPDF-nya digital ya menjadi Infinity. Infinity itu sebenarnya nggak dijual bebas, tapi adalah tertingginya si GSC. Itu the fullest-nya lah. Ibaratnya lo isi peluru itu semaksimal mungkin fully loaded lah gitu. Di ultimate lah gitu ya. Udah ultimate formnya itu. Iya. Dan ini gue jujur gue nggak tahu apa yang mesti gue komentar, karena gue nggak bisa menyampaikan ini ke lu, ke Sound Addict semuanya. Gue nggak bisa tahu, karena ini apa ya, lagu Wonderful Tonight ini yang dari siapa namanya, dari Cening ini gue udah sering denger, tapi di sini tuh gue berasa depth-nya beda, roomnya beda, warmnya dapat, tapi ya tetap terpada detailnya gitu. Gue nggak tahu, karena itu jadi nuansanya jadi baru kok. Iya. Feel-nya baru, dan gue nggak bisa meng-compare. Iya. Karena jujur nggak layak di-compare. Karena bener nggak layak di-compare. Karena memang si ownernya mobil ini memang kan tadi gue udah bilang orangnya sangat OCD. Bahkan terhadap suara pun dia sangat OCD. Dia tahu maunya apa gitu loh. Jadi gue nggak bisa lari dari yang dia mau gitu. Warmnya, musicality-nya dia harus minta, itu harus ada. Meskipun mobilnya ikut kompetisi gitu. Jadi nggak boleh hilang itu. Wah, puyeng lo, botak lo. Tapi jujur kok, gue nggak tahu ini di kepala gue itu pasti meng-compare kan. Iya. Ini sama ini. Waktu itu gue dengernya begini, yang itu nggak keluar, yang sini keluar. Ini apa? Ini nggak ada comparable. Gue nggak bisa compare. Jadi nuansa home-nya pun ada ya. Baru banget. Nuansa home audionya pun ada. Ya, gitu. gue mendapatkan feel itu. Dan gue mencoba inget-inget lagi, gue pernah denger di mana suasana kayak begini. Enggak, beda. Karena nuansanya ini mobil, dan kalau misalkan Sound Addict perhatiin, gue duduknya tuh rada ke belakang kan, nyender. Karena gue berasa nikmatnya tuh di sini. Rada sedikit turun. Biasa kalau gue denger kan lu tinggi orangnya. Ya, oh ya si Om ya. Sorry Om. Gue berasa segini nih. Iya. Di sini enak ya, sweet spotnya tuh di sini. Dan gue nggak tahu apakah ketangkep sama Sound Addict semua atau enggak dari recorder kita ini. Semoga aja ketangkep, dan coba komentar bener apa enggak apa yang gue rasain ini. Oke kok, kita lanjut ke lagu kedua.
Cross talk and suspicion, give them an exhibition, find out what it is all about. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, you're gonna play your tambourine. Nggak ada kendornya kok. Nggak ada kendornya ya? Nggak ada kendornya. Dan kayak tadi kau bilang attack, nggak, aduh anjing, gue nggak usah komentar kok. Attack tapi nggak nyerang kan gitu? Nggak pedas sama sekali. Nggak pedas sama sekali. Tapi di kuping lu itu enak banget itu, enjoy. Iya. Enjoyable Berasa banget. di ini, Ya. Dan sekali lagi ya Sound Addicts ya, gue dari tadi pengen gue gedein, gue cuma takut ngepick doang aja. Tapi udah tahan. Ya sekali lagi, kalau misalkan lu mau dengerin, satu sistem di mobil seseorang, lu berasa lu pengen lu gedein, itu udah nilai plus banget. Tapi kalau lu merasa lu mau pengen kecilin, itu udah tanda tanya dah. Tapi jujur gue nggak bisa komentar di sini kok. Ya. Gue nggak bisa menyampaikan maksudnya. Gue nggak bisa menyampaikan apa yang gue rasakan itu di mobil ini karena apa ya? Feel lu di mobil ini tuh beda banget. Berbeda. Kalau lu tanya roomnya, kayak tadi Koko tadi bilang roomnya itu kayak, aduh headroomnya itu enak banget. Headroomnya, yes, itu kata Headroomnya enak kuncinya. banget dan Headroomnya enak banget. aduh deepnya, layernya tuh semua detail clarity-nya itu, panggungnya. Lu harus Tapi nyobain kadang-kadang deh. orang suka rancu sama antara detail sama kering. Beda kok. Beda. Iya, Kering nusuk. iya kering nusuk. Kalau detail, musicality-nya tetap ada gitu. Lo enjoyable lah. Lo enjoy banget lu dengerinnya. Dan di sini gua nggak ngerti ini lagu apa ya. Karena itu dia ada organ, dia ada tepukan kulitnya, dia ada Iya. terus dia ada banyak artificial. Iya. Dan ceweknya kalau misalkan lu salah nyeting, kering. Kering. Yang kering itu di cewek. cewek. Bukan betul. artificialnya, tapi yang kering Iya. tuh cewek. Gitu kan. Iya, teriak loh. Dia ngebetot leher. Shouty, iya. Iya, takutnya shouty. Ini enggak. Gua berani jamin enggak. Karena lu kalau misalnya lu perhatiin muka gua Kalau nggak shouty lu mau kecilin volume. pasti kecilin. Dan gua itu pasti ngebuang-buang pala. Ini gua enggak. Ini gua bener gak sih dengernya? Gua cuma ngecek. Gua takut gua salah gitu loh. Tapi ini gua nggak mau. Gua takut salah kok. Takut salah apa yang gua rasain gitu loh. Oke. Iya. Mobil ini kok sebenarnya udah sering turun kontes kan. Waktu itu tadi gue udah bilang kalau misalkan gue pernah ketemu mobil ini di PV. Prestasi yang udah didapat dari mobil ini itu apa kok? Nah, ini dia challenge-nya di mobil ini ya. Memang Camry itu gampang-gampang susah ya. Seperti yang gue bilang tadi, kita explore tuningnya sampai kabelnya mulai pelan-pelan di-upgrade kan gitu kan. Sampai terakhir itu roomnya masih kurang oke. Jadi masih banyak juri yang mengkomplain devnya kurang lah, headroomnya kurang lah gitu. Tapi secara tonal dia sebenarnya udah bagus gitu, sehingga prestasinya ya jujur kata belum sampai optimal. Ini prestasi tertingginya adalah juara 2 Outlaw MSF. Outlaw, padahal mobilnya sih cuman dia masih bisa tanding di 300 gitu. Ya. Sama Outlaw kan udah. Ya, kelas Outlaw ya. Tapi yang gitu. diharapin kan kita champion. Iya. Tapi ternyata belum gitu. Jadi ya memang masih banyak PR yang kita harus berbenah ya, termasuk dari segi tuningnya juga gitu, sama pekabelannya. Pekabelannya memang sudah wah sih sekarang gitu loh. Yang sebelumnya Sampai belum. yang terakhir kemarin yang gue bilang sebelum Yusachi ya, nah itu memang lippingnya cukup jauh dan kita cukup terbantukan dengan mengatur balance stage-nya. Jadi yang lu dengar sekarang, depth-nya lebih bagus gitu, headroomnya makin bagus. Bahkan jurinya kan kemarin dari Meksiko ya, dia itu direkturnya Yusachi Amerika Selatan. Ini kemarin kita juga ketemu di IMS ya. Ya, IMS, di IMS betul. dipahami, dan sebelumnya itu kan Usachi ada technical meeting, just training. Ada just training untuk nanti di Usachi, bener kan? Nah kita ketemuan, kita udah main tuh sama jagoan-jagoan tadi. Kemarin kita ketemuan banyak gitu, akhirnya gue mau dong mobil ini gue review, boleh apa nggak kok? Akhirnya boleh. Ya udah ayo sekalian gitu. Tanggalnya pas, terus
Juri itu ngomong apa kok? Nah, di mobil kita yang lain komennya banyak nih jurinya nih. Ini si juri Meksiko ini ya. Terus pas mobil ini kebetulan kelasnya juga ikutnya yang Pro Unlimited ya. Pas dia balik, komentar saya adalah tidak ada komen. Tidak ada catatan untuk mobil ini. Dan biasanya juri itu Ada catatan. pasti ada catatan. Ada, supaya kita bisa improve kan. Ya kan? Nggak ada catatan. Buktinya ada gak kok? Ada dong. Ada. Nah, si juri ini dia biasanya tulis catatannya tuh di balik sini. Pas keluar mobil dia bilang no notes. Kosong loh, serius kosong. Kosong. Tuh, kan? Ya kan? Angkanya sih bagus. Cuman kita kayaknya memang dipaksa untuk lebih giat. Why? Jadi mobil ini kemarin juga belum juara 1, masih juara 2. Jangan-jangan ada kutukan ini. Enggak lah, oke. Tapi kita ambil positifnya. Kita akan tuning dengan lebih matang lagi karena dia ganti kabelnya juga baru pas sebelum pertandingan Usachi. Belum break-in. Bener. Gua nggak mau menjadikan itu alasan ya, tapi Oke lah. ada kemungkinan gitu loh, ada kemungkinan. Tapi yang pasti adalah gua harus tune dengan lebih matang lagi supaya segala macamnya benar-benar naiknya lebih mantap lagi gitu. Tapi we're on the right track gitu loh. Dan sekali lagi kalau misalkan bilang oh jurinya begini segala macam, beda juri beda selera. Oh iya, tugas kita adalah mencari tahu apa maunya juri. Itulah namanya kompetisi. Itu namanya kompetisi. Tapi juri yang sebenarnya adalah customer sendiri. Kalau menurut gue. Bener sekali. Betul. Jurinya itu sebenarnya customer sendiri. Namanya kompetisi, ya ada yang menang, ada yang kalah. Iya. Nah, kadang komentar juri mereka pasti lebih pro. Iya. Setuju ya kok ya? Dan pendapat kan macam-macam. Betul. Disitulah kita merangkum pendapatnya mereka. Yang kita setuju kita pakai untuk merevisi. Yang kita tidak setuju ya sudah gitu. Ya udah gitu. Ya udah telan aja. Oke. Yuk kok kita sekarang dengerin lagu yang ketiga. You live all your days according to his way. Oh, Mary, never show your true face, pretending high grade. Oh, Mary, what good is your crown with your heart on the ground? Oh, Mary, oh God, save the Queen with the throne made of stone. Long live the Queen with a life not her own. You pray for warmth, it gets colder. And when you feel weak, the king gets older. What good is your crown with your heart on the ground? Oh, Mary, oh God, save the Queen with the throne made of stone.
Ajib ya lagunya. Itu Ya? apaan ini? Itu apaan? Lagunya ajib ya. Dulu bangke. Bangsat itu gue sampai nyari-nyari. Oke, nyarinya itu bukan in the bad way, tapi lu nyari nih, kok bisa ada suara di sini? Kok bisa ada suara di sini? Ini mirip-mirip sama kalau yang kalau namanya Letter yang Yoshi Horikawa. Iya. Itu kalau nggak salah Ica bukan? Ica. Gitu. Jadi itu orang tulis pensil, gerakan tulisannya itu suaranya itu seperti apa, dia jalan dari kiri ke kanan. Ini beda dari Yoshi. Bisa dari sono. Bedanya ini bassnya juga sangar. Nah, ini bakalan gue tes sih. Gue coba ke sistem yang lain, gue pengen tahu nih. Dan itu tadi ada kayak orang negak minum tuh nggak itu bubble air, bro. Ih, apaan tuh? Tuh kaget gue, anjing, gue tahan biar jangan ngomong jorok. Itu itu bisa. Wah, itu dari mana suaranya? Kok 3D-nya gila kok. Iya. Dan eye level semua ya. Nggak turun-turun ya. Nggak turun-turun. Ini semuanya ada di atas semua. Makanya gue kaget. Sorry kok. Ini bisa ada di sini nih. Bro, anjing kok ada di situ? Gue nyari ini ada di mana? Coba deh, apakah ketangkap apa nggak di mix stereo gue ini? Coba komentar di. Kalau nggak datang aja dengerin Niki Motor. bisa karena ini sistem udah baru, udah di upgrade. Yang dari sebelumnya, yang oke lah, kita udah ada cerita-cerita. Yang sebelumnya pakai kabel hookup, bener gak? Bener, sempat pakai kabel hookup. Tapi akhirnya kabelnya dipakai yang beneran Alpha. Ya kan? GSC Alpha. Yang berarti dulu kabel itu masih kabel biasa. Ya. Biasa. Terus tambah hookup. Kita udah tahu lah, gak usah sebut mereknya dah. Kita udah pakai dia kabel biasa dan ditambah kabel hookup. Gue belum dengar, tapi puji Tuhan gue bisa dengerin sekarang yang kabel yang udah pakai Alpha. Iya, di Alpha. Naiknya yang kau bilang tadi, naiknya udah bukan begini lagi tapi begini. Iya. Bangsa. Per meternya itu berapa? Coba. Oke kok. Nggak afdol rasanya kalau misalkan kita nggak dengerin lagu favorit kita. Lagunya udah hafal mati lah ya ini ya. Ya udah, dia detailnya udah gue udah dapat, gue udah keinget. Tapi yang gue bingung kenapa di pas waktu awal dia kan sebenarnya butek dulu nih kok. Lagu ini pas dia mau masuk itu dia kan butek dulu, lalu lama-lama open ya kan. Ini dari awal aja udah jadi clear kok. Gak ada butek. Gak ada butek nih. Maksudnya awal itu butek retek gitu kayak PH lah istilahnya lah. Nah ini gue gak kedengeran butek nih. Gue bisa ngerubah recorder lo, gila. Gak tahu, mungkin gue salah, gue gak tahu. Kan gue orang bego, gue kan gak tahu nih. Tapi gue gak dengerin apa yang gue rasakan gitu kan. Dari awal aja loh, gak ada butek nih. Gak ada buteknya kok, serius. Gak tahu deh, mungkin bener mungkin salah, gue gak tahu. Coba Sonedix pakai headset, dengerin lagu Playing God. Denger yang aslinya Olivia, ya. dengerin. Gue udah sering, udah berkali-kali, berpuluh-puluh kali gue denger lagu ini. Dan menganggap itu awalnya selalu awalnya pasti butek. Karena baru dia masuk.
wih anjing, gue gak kedengeran buteknya. Oke, itu satu. Dan yang kedua yang membuat perbedaan, sewaktu dia masuk, baru intro masuknya, biasanya itu kan di sini kan, dia di luar. Ini salah ngomong kan, bukan salah ngomong, gue jadi gagap kan. Ini Twitter mid range, suaranya biasanya itu segede gini, dia di sini loh. Loncat dari speaker, keluar dari speaker. Ya gue gak tau itu bener apa enggak, tapi gue rasa, loh kok bisa ada di depan di sini? Biasanya itu dia pasti sejajar sama mid range atau Twitter, dia biasa di sini. Tapi dia itu bisa loncat di sini kok. Ngambang lah ya. Wah, gue nggak tahu itu salah apa bener. Menurut kau bukan gimana? ngambang, tapi kan dia bukan jadi forward. Enggak, bukan forward kan. Tapi dia ada kayak menciptakan satu layer lagi. Ya, itu yang lu bilang 3D-nya tadi kan. Iya, Jadi tapi kesan di 3D-nya di gitu. notes tertentu. Iya. Di awalnya doang, tapi sisanya semua langsung balik lagi. Gue bilang apaan sih? Gue nggak bisa compare mobil ini dengan mobil yang lain. Ya. Karena warnanya itu berbeda sangat berbeda maksud gue. Ngomong aja gue sampai kelibet-libet, setan bener. Ini headroomnya bang, headroomnya. Lu mesti ngerasain headroomnya sewaktu lu duduknya sedikit nyender, mundur. Ya segini buat gue itu headroomnya nikmat banget tuh mobil. Anjing penuh. Ini gue capek ditabokin sama kayunya gitar itu sama stringnya. Lu lu nggak ada kendornya, Nggak ada sibilin sama sekali, nggak ada nyelekitnya. nggak, dan posisinya konstan. Iya. Nggak lari-lari. Kalau misalkan lu powernya lemah, lu kabelnya busuk, Kendor. pasti Bisa kendor, iya. pasti mencar-mencar. Di sini nggak, dari tadi gue perhatiin miring nggak nih. Gue takut salah gue yang miring. Oh enggak, gue cari di sini, tau-tau diceprot lah, bohong. Ada tak-tok, terus ada artificialnya juga, dia bisa gerak gitu banget. Anjir, itu kedengeran banget. Gue mau jadi ngomong jorok lah gue. Karena ya inilah gue merasakan, gue mau menyampaikan apa yang gue rasain gitu loh. Karena ini baru, sesuatu yang baru yang gue denger, gue happy dengernya. Dan kalau misalkan di sini tuh gue selalu deh, gue antara kalau nggak capek, gue nge-review sama Ko Teddy, ngos-ngosan, merinding, pengen gedein terus gitu. Itu tiga antara itu. Tadi gue ada sempet merinding, gue pengen gedein, gue pengen lama-lama di mobil. Jadi cerita sedikit ya. Ini ownernya nih waktu baru pertama kali nih bangun audio. Wah, saya mah volumenya nggak gede-gede kok, pelan aja. Yang penting enak gitu.
Sekarang geber mainnya. Enak kok katanya. Ya gue gak tau, ini pasti akan jadi banyak perdebatan. Kalau misalkan lu dengerin lagu volumenya mesti segini, volume segini, itu pasti, mungkin enggak. Tapi ini menurut gue, ini menurut kita, setuju apa enggak? Kalau misalkan lagu enak, lu makin gedein dan nggak nyakitin kuping. Nah, Itulah kehandalan sistem. Makin dia bisa menghandle volume tinggi, artinya sistemnya makin stabil. Oke, stabil. Linearnya makin bagus. Itu gue belajar juga di Usachi kemarin. Karena jurinya ada satu track yang minta volumenya setinggi-tingginya. Semampu-mampu sistem lu sanggup. Dan itu memang benar-benar kenceng gitu. Tapi ya lu nggak boleh jatuh. Iya. Tetap harus ngaceng semua. Tapi nggak boleh nyerang. Nyerang ya Nggak boleh forward. salah. Nyerang dikecilin lagi. Sampai dia merasa nggak nyerang, nikmatnya hilang nggak? Nikmatnya hilang, ya poinnya kecil. Oke, moga aja kagak rusak untuk review mobil yang itu ya, kuping gue. Aduh, pusing gue. Ini gue harus, gue akan nge-review satu mobil lagi, tapi gue harus menormalkan atau men-sterilize kuping gue dulu nih. Dengar radio dulu. Iya, Dengar radio. dengerin busuk dulu ya. Jadi tai kuping gue itu mesti ngeredus dulu, atau dia kan udah diskon nih, udah enak kan gitu kan. Jadi yang sebelah jangan sampai kalah lah, jangan kalah enak. Oke. Kacau. Ya udah, gitu aja Reko, Teddy. Thank you. Sekali lagi thank you loh. Sama-sama. Dan Om, thank you udah kasih pinjam mobil Camry-nya untuk kita review. Dapat Teddy dari Niki Motor. Thank you udah kasih kesempatan Soundedix untuk review mobil ini. Jadi gimana Soundedix hasil suaranya? Silahkan komentar di bawah. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Alamat ya kalau misalkan lu pengen konsultasi atau pengen nanya-nanya seputar audio, atau lu mau bangun audio, alamat, nomor telepon, Instagram dan YouTube semua ada di bawah. Silahkan kontak Teddy. Dan juga ada link YouTube-nya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe juga. Oke, thank you Soundedix. Bye-bye.